Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ustadz, pagi ini akan membawakan tema, bolehkah ibadah kurban diganti menjadi menyumbang untuk korban COVID-19? Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah, para pejuang subuh yang mulia. Alhamdulillah pagi hari ini sebagaimana sudah kita jadwalkan, kita akan membedah satu tema yang sedang marak ya di tengah kita sekarang ini. Di satu sisi kita sedang berada dalam masa wabah pandemi COVID-19, coronavirus, yang menuntut kita untuk lebih meningkatkan efforts kita ya, meningkatkan perhatian kita dan sebagainya, termasuk juga membutuhkan dana yang cukup besar juga untuk menanggulanginya. Dan di sisi yang lain, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada begitu banyak ritual ibadah-ibadah, entah itu haji, ataupun juga Idul Adha, ada sholat Idul Adha, ada kurban, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi realitas-realitas seperti ini? Kita akan bangun dialognya ini dalam sebuah judul, yaitu bolehkah kita mengganti ibadah kurban kita ini untuk dalam rangka membantu korban dari wabah ini. Jadi mungkin sedikit saya berikan sebuah latar belakang bahwa pemerintah dimanapun juga di dunia ini hampir tidak ada satupun yang katakanlah berhasil ya mencegah penyebaran. Semua agak keteteran ya, nanti mungkin perbedaannya ada yang tingkat keberhasilannya tinggi, tapi juga ada yang tingkat keberhasilannya rendah sekali gitu ya. Nah, tapi negara-negara besar seperti Jepang, Italia, Amerika, bahkan Australia dan sebagainya, negara-negara yang kita bilang maju pun mereka juga keteteran juga untuk menghadapi jumlah korban yang masif ya, yang sulit untuk bisa ditahan gitu. Dan sayangnya lagi kita masih belum punya obat atau katakanlah vaksin begitu ya, yang paten, dalam arti yang sudah disepakati, yang sudah terbukti lah begitu, sebagaimana vaksin-vaksin yang pernah juga kita punya ya selama ini, entah itu cacar, polio, difteri dan sebagainya, yang sejak kecil ya bayi-bayi itu sudah divaksin, sehingga boleh dibilang penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya itu sudah tidak ada lagi ya, khususnya di negeri-negeri yang vaksinnya sudah berjalan. Mungkin kalau di negeri tertentu yang tidak ada vaksin itu masih saja ya, masih kejadian gitu. Tapi kalau negara-negara yang memang sudah maju, vaksin itu sudah diberikan sejak kecil, bahkan berulang-ulang dan sebagainya. Saya sendiri itu, saya dulu kebetulan lahir tahun 69, Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan Bapak Ibu saya tinggalnya bukan di Indonesia, waktu itu tinggalnya di Mesir, di Kairo. Nah, Mesir ini boleh dibilang negara Islam paling maju dalam dunia kedokteran, sehingga hampir seluruh rakyat Mesir itu sudah mendapatkan gitu-gitu semua. Jadi kekebalan atas berbagai macam penyakit yang dunia, yang bersifatnya mendunia itu sudah kebal lah begitu ya. Tapi kalau yang COVID ini memang semuanya terkaget-kaget lah gitu ya, termehek-mehek gitu, karena
Walaupun sudah ada prediksi-prediksi, tapi kemudian tiba-tiba dia datang begitu saja dengan cepat dan langsung melanda dunia, dan ini menjadi sejarah ya. Mungkin nanti anak cucu kita, generasi-generasi di abad ke-22, 23, 24 itu akan mengingat peristiwa yang sekarang terjadi ini. Nah, tentu semuanya itu membutuhkan effort, membutuhkan dana, butuh biaya yang sangat besar sekali, triliunan rupiah lah untuk katakanlah membangun rumah sakit, kemudian membiayai berbagai macam alat ya, ada ventilator, kemudian juga ada APD ya untuk pencegahan dan sebagainya yang tidak murah dan tidak mudah didapat juga. Nah, karena kan belum diproduksi secara massal. Alat ventilator itu mungkin harganya bisa sampai berapa ratusan juta juga ya, dan hampir kita belum pernah memproduksinya secara massal. Kalau kayak handphone kita ini sudah diproduksi massal, sehingga walaupun teknologinya amat-amat canggih, tapi karena massal gitu ya, maka harganya bisa murah gitu. Tapi kalau yang kayak tadi itu kayak ventilator dan sebagainya itu memang masih terbatas, manufacture-nya masih terbatas gitu, sehingga ya penanganannya jadi tidak bisa, katakanlah tidak bisa optimal gitu ya. Dan yang membuat kita tambah miris adalah begini, dari sekian banyak jumlah korban itu ternyata justru angka korban di kalangan medis ya, ahli medis, ahli kesehatan, para dokter gitu tuh cukup banyak juga gitu loh. Hampir setiap hari kita lihat di televisi misalnya rumah sakit mana kehilangan dokternya, rumah sakit mana kehilangan dokternya gitu. Maksud saya begini, harusnya orang yang paling mengerti tentang penularan wabah itu kan dokter gitu ya. Entah dia dokter tentang ahli epidemi, atau dia ahli virus, apa dia ahli paru-paru dan sebagainya lah. Mereka kan expertnya gitu. Tapi justru kenapa yang expert ini malah jadi korban? Ini kan menimbulkan sebuah tanda tanya gitu ya. Nah, ternyata jawabannya sederhana, yaitu minimnya fasilitas gitu. Alat APD itu ya, itu kita terbatas karena harganya juga mahal. Harusnya kan hanya boleh dipakai dalam waktu sekali pakai dan dibuang gitu, dan ada batas maksimalnya itu, katakanlah berapa jam gitu kan, sehingga tidak boleh dipakai lebih dari batas maksimal atau dipakai berkali-kali dan sebagainya. Nah, kasus-kasus berjatuhannya korban di kalangan para ahli medis ini menyiratkan suatu hal gitu, yaitu apa? Ini biayanya tinggi sekali ya, high cost banget gitu untuk itu semua gitu. Yang boleh dibilang ya ini keteteran juga, baik itu pemerintah atau masyarakat begitu ya. Sementara karena harus menjaga jarak, harus membatasi kerumunan massa, kemudian juga perkantoran diliburkan, kemudian sekolah diliburkan, bisnis juga ikut turun. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar gitu ya, yang ini kan sudah berapa bulan nih, sudah ekonomi kita mulai mengalami stuck begitu ya, sudah mulai turun dan seterusnya, sehingga ya boleh dibilang ini efeknya efek domino ya, berhenti roda ekonomi, kemudian kemakmuran rakyat jadi masalah dan seterusnya gitu. Kebetulan kita umat Islam punya ritual-ritual, di mana kebetulan juga kita ini lagi semangat berislam nih, umat Islam di Indonesia, khususnya yang di perkotaan gitu ya, punya dana sebenarnya, dana untuk melakukan berbagai peribadatan, syiar-syiar Islam, punya dana yang sangat kuat tuh ketika Ramadan untuk menyiarkan agama Islam, entah lewat konsumsi belanja makanan yang naik, biasa kan begitu ya, harga-harga kebutuhan pokok itu naik sebulan sebelum Ramadan gitu, karena sifat konsumerisnya itu muncul begitu. Belum lagi Lebaran itu nanti ada pulang mudik gitu kan, yang kalau dihitung secara nilai angka gitu, itu triliunan rupiah itu dikeluarkan, digelontorkan. Bisa kita lihat nanti dari banyaknya orang yang menarik uang cash ya di berbagai bank, itu bisa triliunan itu untuk kepentingan Idul Fitri gitu kan. Nah, 2 bulan setelah Idul Fitri ada Idul Adha lagi, ini aktivitas ekonomi juga. Yang nomor 1 adalah haji dulu ya. Haji itu besar sekali itu. Kita punya jatah 200.000 orang setiap tahunnya kira-kira. Yang mana kalau jamaah haji ini bayarnya taruhlah 35 juta, saya bulatkan jadi 40 juta lah begitu, karena dengan segala macam kebutuhan-kebutuhan lain kan, itu kan 35 juta cuma
murni ONH-nya saja, belum untuk jajannya istilahnya begitu, taruh deh satu orang 40 juta kali 200.000 jamaah itu udah gede juga loh itu. Nah, apalagi setiap tahun begitu kan. Nah, ditambah lagi kurban gitu. Ini yang lebih viral lagi dan lebih masif lagi karena kalau satu ekor kambing itu taruhlah harganya 2 juta sampai 3 juta gitu misalnya. Nah, di seluruh Indonesia ada berapa juta kambing yang disembelih ya, belum lagi nanti sapi dan yang lainnya begitu. Artinya semacam ada kekuatan potensial di tengah umat Islam untuk menyelenggarakan keagamaannya itu entah di Idul Fitri atau di Idul Adha. Nah, pemikirannya tuh begini, bisa nggak ya potensi kekuatan harta ini sementara dialihkan dulu gitu, dialihkan dulu untuk kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu untuk kepentingan mengobati atau menangani korban pasien COVID-19 ini gitu ya. Pertanyaannya adalah itu, bisakah ya kita alihkan potensi dana umat ini ya, dana milik umat Islam yang tadinya untuk ritual ibadah, entah itu haji, entah itu kurban gitu ya, untuk penanganan yang lebih mendesak dan lebih realistis lagi begitu. Itu pertanyaannya. Dan ini yang akan menjadi judul kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja jawabannya mudah ditebak. Pasti kontroversi gitu ya, pasti kontroversi. Antara pihak-pihak yang mengatakan oh iya harus dialihkan potensinya ya, haji toh bisa tiap tahun, kurban juga bisa tiap tahun, ya nggak apa-apalah sekali-kali tidak haji dulu, tidak apa-apalah sekali-kali tidak usah korban dulu ya, tapi kita orientasikan harta yang kita punya ini untuk menangani hal-hal yang jauh lebih penting gitu. Uang 2 juta untuk beli kambing itu akan jauh lebih bermanfaat untuk beli APD gitu, membantu para tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya untuk menjaga diri mereka dalam menjalankan tugas yang mulia begitu kan, untuk disumbangkan kepada rumah sakit dan tempat-tempat penanganan itu semua begitu kan. Ini pemikiran yang pertama, artinya menyatakan harusnya begitu, harusnya liburkan saja dulu haji. Dan memang betul ya, tahun ini kan haji libur. Maksudnya tidak ada jamaah haji dari seluruh dunia. Maka penerbangan pesawat yang itu kan komponen ongkos naik haji itu kan paling besar kan adalah biaya perjalanan dalam arti pesawat kan. Nah, itu akan tidak ada gitu kan. Nah, tinggal diarahkan nih uangnya kemana gitu ya. Kalau orang lokalnya mungkin orang penduduk Mekah atau ekspatriat yang tinggalnya di kota Mekah mungkin masih bisa menjalankan ibadah haji dalam kondisi yang sangat terbatas gitu ya. Tapi kalau orang dari luar kerajaan Saudi Arabia kayak kita orang Indonesia, tahun ini udah nggak mungkin haji lah begitu ya, ditutup sedemikian rupa. Nah, potensi besar 200 juta ya kan kali 200 ribu jamaah plus ya 200.000 tambah gitu, tambah sekian dikalikan 40 juta aja gitu kan, itu udah uangnya lumayan besar itu. Saya nggak bisa ngitung, Pak Asril yang bisa ngitung itu mungkin. Nah, gitu. Ditambah dengan kambing, sapi, kerbau, kita libur tahun ini semua, tapi uangnya kita orientasikan untuk membantu korban-korban itu. Menurut pendapat yang pertama, itu yang harusnya dilakukan. Kenapa? Karena kita harus punya skala prioritas. Skala prioritas. Begini, haji itu memang hukumnya wajib, ya, fardhu ain, merupakan rukun Islam yang kelima. Tapi dalam pelaksanaannya, Rasulullah SAW itu ternyata juga ketika turun ayat yang memerintahkan beliau haji di tahun ke-6, ternyata beliau tidak segera melaksanakannya, tidak langsung dikerjakan. Nah, dalam hal ini para ulama di kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan istilah khusus untuk jenis kewajiban yang satu ini, yaitu kewajibannya tidak lil fauri tapi lit tarahi. Al-wujubu lit tarahi. Kewajiban yang boleh ditunda gitu. Pada dasarnya kewajiban itu harus segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Tapi khusus untuk yang kasus haji ini menariknya adalah ternyata turun ayat di tahun ke-6 dan Nabi tidak pergi haji gitu. Pergi sih ke Baitullah juga,
tapi nawaitunya itu bukan haji tapi umroh, gitu ya. Nah, itu tahun ke-6, beliau umroh, walaupun itu gagal, nggak boleh masuk. Tahun berikutnya, tahun ke-7, Nabi melakukan umroh lagi, bukannya haji, tapi umroh. Gitu. Padahal perintahnya itu perintah haji loh. Nah, tahun ke-7 itu bisa masuk, gitu ya. Kemudian tahun ke-8, Nabi umroh lagi, sekalian dengan peristiwa Fathu Mekah. Dan kemudian tahun ke-9 memang Nabi tidak datang ke Mekah, gitu. Dan baru pada tahun ke-10 terjadi peristiwa Hajjatul Wada. Haji Nabi yang pertama dalam Islam, satu-satunya dan yang terakhir. Makanya disebut dengan Haji Wada. Menunjukkan ada penundaan masa pelaksanaan dan antara perintah dengan pelaksanaan itu sampai 4 tahun. Artinya haji itu boleh ditunda, begitu. Nah, dalam kondisi kita sekarang, ya tidak apa-apa. Tahun ini kita tidak pergi haji, ya karena masih ada tahun-tahun berikutnya, kan begitu ya. Nah, maka kemudian uangnya kenapa nggak diorientasikan kepada hal yang lebih penting, begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang kurbannya itu sendiri. Kurban juga tidak ada satupun ulama yang mewajibkan. Memang sih ada hadis yang menyebutkan man kalahu sa'ah walam falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ya, siapa yang punya keluasan harta tapi dia tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Tapi yang dimaksud dengan sa'ah atau keluasan itu oleh mazhab Hanafi dikatakan syaratnya adalah bukan sekedar orang punya duit buat bisa beli kambing, bukan. As-sa'ah di situ atau keluasan harta maksudnya adalah orang kaya. Dan orang kaya itu bukan yang punya duit 2 juta bisa beli kambing, itu bukan orang kaya. Orang kaya orang yang terkena wajib zakat gitu. Jadi kalau dalam urusan kambing berarti yang terkena zakat itu kalau kambingnya jumlahnya udah 40 ekor gitu. Kalau kambingnya baru ada 2 ekor, 3 ekor nggak disebut kaya gitu. Oleh karena itulah maka hadis ini harus difahami dengan konteksnya. Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan harta itu maksudnya kalau dia punya kambing, kambingnya sudah wajib untuk dizakati. Nah, nisabnya itu 40 ekor. Jadi kalau kambing itu harganya sebut yang gampang 2 juta gitu ya, maka biar jadi 40 ekor kan berarti 80 juta. Kalau dia punya duit nganggur, nggak kepake 80 juta, kok nggak berkorban? Nah, itu baru jadi kena hadis itu. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musola kami, gitu ya. Nah, satu itu. Nah, yang kedua, memang para ulama mengatakan bahwa fala yaqrabanna musallana ini bukan sesuatu yang sifatnya haram, ya, tapi sifatnya makruh saja. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah bahwa kalaupun kurban ini mau dianggap dalam tanda petik itu wajib, gitu ya, karena kan ancamannya jangan dekati tempat sholat kami. Nah, berlakunya apakah setiap tahun atau cuma sekali saja, gitu. Nah, umumnya para ulama mengatakan itu sekali saja, sebagaimana juga haji, ya kan? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, walillahi 'alan nasi, dan Allah mewajibkan pada manusia hajjul baiti, berhaji, khusus mereka yang punya kemampuan kan? Liman istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan. Nah, kita punya kemampuan nih, kita pergi haji. Kalau tahun depan kita punya duit lagi, wajib pergi haji lagi enggak? Kan jawabannya enggak kan? Ya, walaupun duit kita masih banyak nih, karena duitnya enggak kehitung ya, dia punya mesin printer sendiri, bisa ngeprint sendiri, atau dia punya pohon duit gitu, atau dia punya mesin ATM yang duitnya keluar terus walaupun enggak diisi-isi gitu. Saya sebagai orang Betawi itu punya tuh mesin ATM, yaitu kontrakan ya. ATM gedor, nggak usah pakai PIN, cukup digedor-gedor aja asal udah tanggal tua, ntar duitnya keluar sendiri, itu kontrakan petak gitu. Duitnya masih banyak gitu. Jadi tiap tahun apakah wajib pergi haji? Kan jawabannya tidak. Haji itu wajib, iya, tapi sekali aja. Apakah tiap tahun? Jawabannya tidak. Nah, begitu juga dengan kurban. Kalaulah kurban mau dibilang wajib, wajibnya kapan? Ya wajibnya sekali aja. Setelah sudah pernah, ya sudah, nggak tiap tahun. Kayak akikah lah begitu. Akikah itu kan hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 gitu kan. Ya sudah, kalau sudah begitu nggak tiap 7 hari akikah lagi, 7 hari akikah lagi, 7 hari, tiap tahun akikah. Ya enggak kan, akikah sekali saja. Kurban juga begitu, sekali saja, tidak harus tiap tahun. Nah, yang tiap tahun itu judulnya sunnah. Ya, antara yang mengatakan sunnah muakkadah, ada juga yang menyebutnya dengan istilah sunnah ain gitu ya. Para ulama itu beda-beda, tapi tidak ada yang sifatnya mengatakan hukumnya wajib, kecuali kalau orang itu sudah bernazar ya, dia doa pada Allah, bilang pada Allah bahwa
ya Allah nanti kalau doaku ini terkabul, aku akan menyembelih kurban deh pokoknya gitu ya. Dan terkabul doanya maka dia jadi wajib gitu. Tapi pada dasarnya defaultnya kurban itu tidak wajib gitu kan. Nah, haji tidak wajib tiap tahun, kurban tidak wajib tiap tahun. Oke, setelah itu kita sekarang berhadapan dengan COVID gitu. Dengan segala hal yang sangat membutuhkan dana cepat gitu. Apakah nggak jadi wajib kita alihkan dana haji, dana kurban itu untuk COVID, gitu kan? Ini pendapat yang pertama, ya Pak. Pendapat yang mengatakan bahwa wajib itu dikonversi dananya menjadi membantu COVID itu, ya, membantu korban-korbannya itu. Pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama ini tentu ada pasangannya, itu pendapat yang kedua. Yang mana pendapat yang kedua adalah lawannya, ya, yang mengatakan tidak setuju, nggak bisa gitu. Yang namanya ibadah ritual, ya kan? Jangan kemudian diganti menjadi ibadah yang bukan ritual. Misalnya begini, orang tuh punya kewajiban misalnya puasa Ramadan gitu ya. Nah kalau orang itu tidak mampu puasa atau dia musafir begitu, atau ibu hamil, ibu menyusui, nggak mampu nih puasa, ya baru nanti dia ganti di hari yang lain. Itu pun gantinya dengan puasa juga, bukan dengan bayar fidyah gitu kan, bukan gitu ya. Ganti puasa dengan puasa begitu. Maka ibadah puasa itu tidak tergantikan gitu. Nggak bisa ada orang bilang begini, wah bulan Ramadan kita puasa, gimana ya kalau kita ganti menjadi kita nyumbang aja deh yang banyak kepada fakir miskin, janda-janda, anak yatim, anak terlantar, orang-orang yang lagi nggak punya duit dan sebagainya, kan itu lebih positif daripada kita cuma puasa doang. Ngapain kita puasa gitu kan? Kita nggak usah puasa Ramadan, tapi kita nyumbang aja yang banyak gitu. Nah, mereka kalangan pendapat kedua yang mengatakan tidak boleh itu mengkiaskannya dengan kasus itu. Nggak usah kurban, nyumbang COVID aja. Itu nggak bisa, kata mereka. Kenapa? Sama aja itu mengatakan Ramadan kita nggak usah puasa, kita nyumbang orang aja. Nggak bisa, karena puasa ya puasa, nyumbang ya nyumbang. Kalau mau dua-duanya dikerjakan, tapi jangan yang kurbannya dihilangkan, lalu hanya untuk COVID ya. Gitu. Ya tentu pendapat kedua ini nampaknya mereka-mereka yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya wajib setiap tahun, buat mereka yang punya kemampuan beli kambing, walaupun cuma kambing-kambingan lah gitu ya, maksudnya kambing yang murah meriah yang harganya 2 juta gitu. Anda punya duit 2 juta, nggak kurban gitu. Kenapa? Buat bantu korban COVID. Nggak boleh. Itu artinya berarti Anda menghilangkan salah satu kewajiban agama Islam, syiar-syiar agama Islam dihilangkan, malah bikin yang lain gitu. Nah, jadi pendapat yang kedua ini cenderung mengatakan tidak boleh. Pendapat pertama mengatakan boleh, bahkan seharusnya begitu. Stop aja hajinya, stop aja kurbannya, ya. Terus uangnya dialihkan untuk membantu. Itu yang pendapat pertama. Kalau pendapat kedua, ya enggak. Ya haji aja, tetap jalan. Kecuali memang lagi nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nih orang Mekah gitu, kita mau haji, ya haji aja. Kenapa gitu? Nggak ada masalah. Nah, kita kurban misalnya, gitu juga kan. Kita punya duit kok, kita punya kemampuan, ya kita mau korban. Urusan korban aja, nggak usah jadi kemudian kurban dihentikan, tidak dijalankan, duitnya dipakai buat membantu korban COVID, nggak boleh begitu gitu. Menurut pendapat yang kedua gitu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak akan mengarahkan Bapak Ibu jamaah semua ini kepada pendapat yang pertama dan yang kedua. Saya akan biarkan saja, silahkan mau pakai pendapat yang mana. Toh dua-duanya mau dipakai itu tidak masalah juga. Dalam arti begini, kalau mau pakai pendapat pertama nih, Bapak nggak haji, nggak apa-apa kan, nggak dosa. Nggak kurban juga nggak dosa sih sebenarnya. Kalau duitnya mau dipakai buat konversi dikonversikan untuk kebutuhan korban dan sebagainya, sah dan tidak berdosa gitu ya. Nah, pendapat kedua juga tidak salah juga. Bapak punya duit, mau kambing, mau kurban sapi, ya kurban aja. Bahwa nanti Bapak mau nyumbang untuk COVID dan sebagainya, ya nyumbang aja gitu kan. Toh juga tidak menjadi kewajiban yang sifatnya fardhu ain. Saya mungkin punya kelebihan uang lah, dapat rezeki tambahan gitu ya. Saya mau nyumbang boleh, saya nggak nyumbang juga nggak apa-apa. Toh penanganan COVID ini kan sudah ada yang nanggung, yaitu
Pemerintah gitu kan. Pemerintah saja sudah punya anggaran sekian triliun yang kemudian baru terserap itu cuman berapa 1, sekian persen gitu kan. Jadi apalah artinya kita nyumbang kalau duitnya pemerintah juga banyak dan belum terserap gitu. Jadi kalau kita sumbang pun belum tentu terserap juga begitu kan cara berpikirnya. Ya itu juga bisa juga kita terima gitu. Jadi saya sih memandangnya adil aja. Pendapat pertama itu ya bagus gitu ya, tidak ada salahnya gitu. Kalau mau nggak usah kurban dan nyumbang silahkan. Tapi pendapat kedua mau kurban dan tidak nyumbang juga nggak apa-apa. Atau pendapat yang boleh bikin pendapat yang ketiga, ya kurban juga, ya nyumbang juga gitu. Tentu itu dan keluar yang paling bagus ya dari kedua konflik ini gitu. Yaitu apa? Ya, kalau emang duitnya ada ya, kalau duitnya ada, rezekinya ada, kurban, nyembeli sapi, nyembeli kambing, aturlah gimana bagusnya. Dan terus ada kelebihan dana ini, ada orang membutuhkan, ada puskesmas, ada rumah sakit, apa tuh yang butuh ya kita nyumbang aja langsung ke objeknya gitu, sehingga bisa terpenuhi lah ya segala kebutuhannya gitu. Misalnya ada rumah sakit atau ada tempat tempat orang di karantina itu yang katanya kok konsumsinya kurang ya, makanannya nggak enak apa gimana, udah saya nyumbang deh gitu misalnya ke situ. Wah tentu pahalanya besar sekali kan, ya tentu harus koordinasi dengan pihak yang terkait gitu. Nah artinya membantu meringankan beban orang yang sedang dalam kesusahan, itu juga punya nilai pahala yang tinggi. Berkurban juga punya nilai pahala yang tinggi. Kalau harus pilih salah satunya, boleh-boleh aja, nggak kurban dan hanya nyumbang boleh, kurban dan tidak nyumbang juga boleh, tapi yang paling bagus kalau duitnya ada, kurban juga, nyumbang juga. Dua-duanya toh tetap bisa kita lakukan dan kita tidak perlu ya istilahnya berpecah belah dengan saudara-saudara kita sendiri, masing-masing punya pemahaman mungkin untuk kecenderungan yang berbeda-beda. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seandainya kita pakai pendapat yang pertama, yaitu yang mengkonversi antara kurban dengan dengan membantu orang ya. Nah, ini SOP atau semacam payung hukum syariahnya itu begini. Ya namanya menyumbang ya menyumbang gitu. Dia tidak sama dengan berkurban. Kalau kurban kan ada aturannya, yaitu apa? Ya harus hewan gitu ya. Hewannya pun tertentu, kambing, sapi, unta gitu ya. Tidak boleh tuh nyembelih ayam 1.000 ekor gitu. Itu namanya bukan kurban, yaitu namanya nyumbang makanan aja, nyumbang daging ayam gitu ya. Begitu juga aturan mainnya, satu ekor kambing itu satu orang, satu ekor sapi itu bisa maksimal 7 orang, itu kan ada ketentuan-ketentuannya begitu ya. Dan ada proses penyembelihannya, syiarnya itu menyembelih, orangnya langsung yang punya hajat itu yang nyembelih, atau kalaupun tidak bisa minimal dia hadir gitu kan. Nah itu semua kan adalah ritual-ritual harus dijalani. Nah sedangkan nyumbang dari awal ya nggak ada ritualnya. Nyumbang tuh intinya duit kita bermanfaat. Oleh karena itu kalau kita sebut nyumbang, ya nyumbang udah. Nggak kita sebut dengan kurban gitu. Karena kalau kurban harus ada hewannya, harus ada penyembelihannya gitu ya, dan ada ketentuan-ketentuannya, baru kita sebut kurban. Jadi makanya saya membahasakan dengan istilah mengkonversi dana. Jadi bukan mengubah kurban menjadi sumbangan, bukan. Kalau kurban ya kurban, nggak bisa dirubah-rubah gitu. Tapi ini potensi dana yang kita punya, mau kita orientasikan beli hewan kurban, atau kita tidak kurban tapi kita mau nyumbang. Nah, ini loh dalam dananya ini. Kalau kita mau kurban, ya kurban. Jangan begini, kita beli kambing, setelah itu kita sembelih, lalu dagingnya kita jual, duitnya buat nyumbang. Nah, itu nggak begitu. Itu keliru. Ya kalau mau nyumbang dari awal nyumbang aja, nggak usah pakai beli kambing segala gitu. Dan nggak usah pakai dibuat istilah, ayo siapa yang mau nyumbang buat korban COVID seharga kambing nih, gitu. Nggak juga gitu ya. Ya kalaupun ada duitnya seharga kambing, ya dari awal tetap kita tidak mengadakan kurban. Ya kita bilang ini nyumbang. Kalau mau ayatnya banyaklah ayat yang apa istilahnya memberikan janji gitu ya buat orang menyumbang kepada orang yang membutuhkan itu pahala yang berkali-kali lipat dan sebagainya itu banyak bisa dicarikan gitu ya. Tapi intinya bukan mengkonversi daging kambing menjadi bantuan gitu. Nggak begitu. Dan juga nggak bisa dibilang, oh, daging kurban ini nanti kita sumbangin ke rumah sakit deh, biar orang rumah sakit makan itu semua.
Ya, kalau orientasinya cuma sekedar pada bisa makan sih boleh, tapi boleh jadi begini, yang di rumah sakit itu butuhnya bukan daging kambing gitu sebenarnya. Kan banyak di antara mereka yang apa, yang kolesterol, yang diabetes, yang darah tinggi dan sebagainya. Kalau disuruh makan kambing bukannya malah tambah tambah ngamuk gitu tekanan darahnya. Yang boleh jadi yang mereka butuhkan tuh obat, yang mereka butuhkan tuh apa, ventilator, APD, dan segala macam lah kebutuhan kesembuhan gitu. Bukan dibagiin kantong kantong kurban gitu. Bukan itu kan sebenarnya yang mereka butuhkan gitu. Nah, itu buat orang-orang yang sehat malah justru. Kalau yang di rumah sakit malah nggak butuh seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang apa namanya ini adalah masalah khilafiyah antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung. Posisi kita sih netral-netral aja. Kalau ada yang mau mengkonversi silahkan, atau ada yang tetap mau kurban silahkan, atau yang paling bagus bisa dua-duanya juga silahkan. Tapi begini Pak, ini COVID ini masih agak lama nih ya, kemungkinannya mungkin sampai akhir tahun 2020 ini. Berarti kalau sekarang bulan Juli masih ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih 6 bulan. Jadi jaga juga nih tabungannya, ya jangan dihabis-habisin buat kurban deh, beli sapi 20 gitu kan. Habis itu jatuh miskin, nggak punya duit, ya jangan juga. Jadi Bapak, Ibu nih harus bisa ngatur nih ya, kira-kira untuk sampai 6 bulan keuangan gimana nih, masih bisa nggak gitu, masih bisa bertahan apa enggak ya. Karena permasalahan bukan sebulan 2 bulan, bukan, tapi mungkin sampai akhir tahun gitu. Dan kita baru sampai di bulan Juni Juli, ini kita baru di tengah-tengah. Malah sebagian teman saya bilang kita belum sampai ke apa istilahnya puncaknya ini belum katanya gitu. Oh, berarti masih lama ya? Ya masih lama gitu. Maka potensi istilahnya tabungan kita itu yang mungkin nggak ada pemasukan lagi ya, atau seret gitu. Nah, itu yang harus diperhitungkan juga, harus hati-hati juga. Oleh karena itu, daripada kita ngabisin duit sekarang buat kurban apa dan sebagainya, tapi habis itu kita malah jadi peminta-minta kemana-mana, mungkin juga ada baiknya untuk berpikir yang lebih strategis untuk kedepannya gitu. Toh nyumbang itu judulnya wajib, bukan wajib. Ya, kurban juga tidak wajib. Sementara menjaga diri kita sendiri juga justru malah itu wajib, gitu kan? Yang harus dibikin ke depan sampai paling tidak sampai 6 bulan. Ya itu prediksi paling cepatnya. Mungkin bisa jadi sampai tahun depan. Ya malah ada yang lebih parah, bilangnya 2 tahun gitu. Wah itu kan berarti lebih parah lagi kalau sampai 2 tahun kita begini terus gitu ya, lebih parah gitu. Kalau saya sih Ustadz santai aja, pengajian jalan terus. Kenapa? Bisa pakai Zoom gitu. Malah sekarang saya jadi lucu ketika beberapa masjid sudah ada yang minta ngaji beneran, saya tolak. Kenapa? Pakai Zoom aja deh gitu. Kenapa? Enak kan pakai Zoom. Kenapa? Bangun subuh kesiangan dikit mah nggak apa-apa gitu kan. Coba kalau misalnya harus langsung datang itu kan subuh kurang 5 menit. Mobil saya belum sampai di masjid, Pak Asri udah telepon. Udah sampai di mana, Pak? Kan begitu. Kalau sekarang mah mau subuh aja gitu, santai aja kan. Habis sholat subuh masih bisa ngopi-ngopi dulu lah, masih 5:30 gitu kan, santai pakai Zoom. Tapi kan beberapa orang nggak bisa begitu, ya kan, para para pegawai pabrik gitu kan, para ya produksi kan jadi berhenti, ya kan, ekonomi masyarakat jadi rusak gitu istilahnya. Nah kita jadi harus banyak perhitungan juga pada akhirnya gitu kan. Bagaimana kita bisa survive gitu dengan kondisi yang menyulitkan seperti ini. Jadi seandainya tidak kurban, tidak nyumbang, duitnya kita tabung aja buat kita, itu juga bagus juga gitu, bagus juga. Jadi kita punya perhitungan yang baik lah ke depan untuk menjaga stamina ekonomi kita, ekonomi keluarga gitu ya. Biar jangan sampai nanti COVID selesai, jatuh miskin, rumah dijual, apa dijual semua, udah nggak punya apa-apa, jobless, homeless, dan sebagainya. Nah, jangan sampai begitu juga. Ya. Kita juga harus menjaga istilahnya harta kita juga, nyawa dijaga, harta dijaga, ya kemudian akal sehat kita juga dijaga. Itu kan ada 5 ad-daruriyah al-khamsah gitu. 5 hal yang sangat darurat sekali yang harus dijaga itu, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga kehormatan. Nah, itu yang saya kira penting ya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau saya ngobrol terus nih mungkin bisa apa namanya sambil tidur gitu ya. Jadi saya pengen ini kita agak terbuka lah berdialog begitu ya. Saya akan buka kesempatan untuk ada yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dan sebagainya, silahkan. Kembalikan kepada Pak Moderator, silahkan. Jazakallah khair. Terima kasih, Ustaz.
Kita cukup banyak waktu nih untuk tanya jawab karena waktu masih jam 13 ya. Tapi sebelum ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa maklumat. Sebentar. Ini tampaknya besok pagi, insya Allah, kajian akan diberikan oleh Ustadz Rusli Hasbi. Ya. Dengan tema membahas surat Al-Baqarah, yang dimulai dengan ayat 104 hingga 210. Kemudian kita dilanjutkan akan ada tour online ke Kanada. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita, saudara muslim kita di Kanada akan sharing informasi tentang kegiatan muslim di sana. Kemudian ada kegiatan baksos berbagi sembako tahap 4 telah kami laksanakan hari Rabu tanggal 8 Juni 2020. Kepada donatur yang telah berpartisipasi dalam baksos ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah program ini akan kami laksanakan sampai pandemi COVID-19 berakhir. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami, masih menunggu partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan baksos ini. Kami juga memberikan kesempatan kepada jamaah untuk beramal jariah secara rutin, menjadi donatur tetap untuk mendukung kegiatan dakwah Perang Pejuang Subuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin partisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Prima Aditya di nomor handphone 0811 828 246. Atau bisa mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Rakyat Pondok Indah, ya tampak di screen kita, di nomor rekening kodenya 451 BSM, nomor rekening 711-954-3357 Bank Syariah Mandiri atas nama Irwan Prima Aditya. Jadi kita memberikan bantuan ini kepada saudara kita yang terkena dampak umumnya di lingkungan di Masjid Raya Pondok Indah. Demikian maklumat yang disampaikan. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Kita mulai dulu dari yang sudah menanyakan pertanyaan di chat. Dan hari ini ada beberapa pertanyaannya dari Yuli. Yuli mungkin ya. Kita berkorban atas nama almarhum orang tua. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jika harus memilih lebih baik mana uangnya, untuk kurban atau untuk bantu COVID? Ya, atas nama almarhum orang tua. Iya, kalau jadi begini perbandingannya ya. Kalau COVID ini kan kejadiannya cuma sekali doang ya. Insya Allah tahun depan udah nggak ada lah ya. Kita berdoa gitu ya. Maka dibandingkan dengan kurban yang setiap tahun gitu ya, kesempatannya selalu ada gitu. Oleh karena itu kalau ditanya lebih prioritas, ya saya cuma mempertimbangkan sesuatu yang adanya jarang-jarang dengan sesuatu yang adanya tiap hari gitu istilahnya. Itu mana yang bisa kita pertimbangkan gitu ya. Contoh begini misalnya, saya punya kesempatan jalan-jalan ke Eropa. Nggak setiap tahun loh itu, kebetulan aja ada yang ngundang, ada yang ngajak gitu ya. Tapi kalau ke Mekah gitu, kayaknya sering deh yang ngajak umroh atau yang pada umroh gitu sering gitu kan. Maka kalau ada kesempatan umroh atau ke Eropa gitu, ya saya mikirnya begini, umroh udah sering gitu. Tapi kalau ke Eropa belum pernah gitu kan. Maka saya tidak salah kalau kemudian saya bilang, oh, udah deh saya ke Eropa deh. Gitu kenapa? Jarang-jarang nih ada kesempatan berangkat ke Eropa gitu. Kalau umroh selain saya sudah sering, kedepannya mungkin juga akan sering juga gitu kan. Nah begitu juga ketika kita ada kesempatan beramal, kesempatannya ada dua macam nih. Ada yang cuma sekali saja kesempatannya itu, ya kan, dengan yang kesempatan rutin setiap tahun. Nah kalau udah kondisi kayak gitu nih, kalau saya nih secara pribadi subjektif ya, saya tidak tidak mengharuskan gitu. Ya tentu secara logika
bantuin orang COVID ini malah lebih bagus gitu sebenarnya ketimbang untuk kurban. Kenapa? Ya tadi kan kurban bisa tiap tahun. Insya Allah tahun depan kita kurban, tahun depannya kurban, tahun depannya kurban terus gitu kan. Nah sekali-kali libur kan nggak apa-apa juga, toh juga tidak wajib kan, itu tidak wajib. Dia bukan kayak zakat gitu loh. Kalau zakat kan wajib, tapi kalau kurban kan dari awal tidak wajib, gitu. Sehingga tidak harus jual-jual mobil buat korban gitu, enggak. Man kana lahu sa'ah. Sa'ah itu keluasan. Keluasan itu artinya duit nganggur gitu. Bahasa gampangnya, siapa yang punya duit nganggur? Nggak kepake gitu kan. Nah, itu kalau zakat wajib, tapi kalau kurban itu tidak wajib gitu. Punya duit nganggur. Kalau duit ya, kalau duit buat zakat jadi wajib, tapi kalau buat kurban, duit nganggur itu tidak mewajibkan juga. Cuman ya buat istilahnya nambah-nambah lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kepentingannya untuk zakat apa untuk kurban? Pasti untuk zakat gitu. Nggak untuk yang kurban. Kurban tidak wajib, tidak sebagaimana zakat gitu kan. Nah, tetapi kalau kurban itu sendiri bisa dilakukan setiap tahun gitu kan. Nah, COVID ini hanya sekali ya tentu akan secara logis tuh ya COVID-nya lebih utama ini sebenarnya untuk karena orang yang membutuhkan bicaranya nyawa nih, mau mati apa mau hidup gitu kan. Ya dokter misalnya nggak punya baju APD. Nah, gimana kalau kita siapin 20 baju APD buat Pak Dokter itu? Pak Dokter, tenang. Apa? Kerja aja yang rajin gitu kan. Baju APD, nggak dapat jatah dari rumah sakit. Ini kita kirim nih dari Masjid Pondok Indah 20 set gitu. Untuk dipakai 20 itu cuma dipakai berapa hari ya sebenarnya. 100 set lah gitu kita kasih gitu kan. Sehingga dia bekerja dengan tenang dan sebagainya. Menyelamatkan banyak nyawa orang itu. Jangan sampai dia kerja gitu, besoknya dia yang mati. Kenapa? APD-nya nggak memenuhi standar. Atau APD-nya kurang, atau dipakainya berlebihan dan sebagainya. Kalau saya secara pribadi, melihat realitas kayak gitu, wah itu kayaknya membantu COVID itu lebih penting gitu, daripada menyembelih kurban gitu. Dalam konteks seperti ini. Tapi itu saya pribadi ya, kan nanyanya ke saya pribadi gitu. Saya nggak, jangan kemudian dikutip bahwa nggak usah kurban, ya nggak juga. Tadi saya bilang ada dua pendapat, dua-duanya saya dukung gitu. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau ada yang pakai pendapat pertama itu bagus, pakai pendapat yang kedua ya bagus juga gitu loh. Jadi nggak ada yang lebih bagus, yang lebih jelek itu nggak. Ya dua-duanya sama aja gitu, tergantung situasi dan kondisinya sih. Begitu kira-kira jawabannya. Ustaz, bagaimana tadi kalau berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, misalkan orang tua, suami, atau kepercayaan yang sama? Iya, Atau sebenarnya begini. bisa nggak berkurban atas yang sudah masih hidup, tetapi pahalanya diniatkan untuk orang yang telah meninggal? Ya, jadi begini. Sebenarnya sih ini ada dua hal yang perlu kita pahami ya. Pertama, istilahnya badal kurban gitu ya. Yang kedua itu menghadiahkan pahala. Itu dua hal berbeda gitu loh. Kalau badal kurban tuh contohnya begini. Misalnya nih, saya punya duit buat beli kambing ya untuk kurban. Tapi kemudian saya tidak mampu atau tidak sempat atau tidak bisa lah menyembelihnya. Jadi saya suruh orang, ya tolong sembelihin. Itu namanya badal. Yang kurban tetap saya, kan duitnya duit saya. Atas namanya, ya atas nama saya. Kayaknya ada. Dan saya niat, Allah saya niat kurban. Cuman yang nyembelihin dia tuh, namanya badal gitu istilahnya. Badal kan. Nah, sedangkan kalau yang mana orang tua kita ya, orang tua kita sudah meninggal. Kan kalau orang meninggal kan udah nggak bisa melakukan apapun. Nggak bisa melakukan sholat, puasa, zakat, haji, termasuk berkurban pun nggak bisa juga gitu loh. Jadi kalau dibilang orang tua kita berkurban, kayaknya nggak mungkin gitu. Yang kurban ya tetap kita juga sebagai anak kita kurban. Cuma, nah ini bahasanya, ya Allah, pahalanya kurban ini tolong ditransfer dong ke orang tua saya, gitu, ke bapak saya, ke ibu saya, ke kakek saya dan sebagainya, masing-masing saya hadiahi 1 ekor kambing. Ini kurban yang hadiah pahalanya saya hadiahkan untuk bapak. Yang ini hadiahnya untuk ibu, yang ini untuk siapa siapa siapa. Menghadiahkan pahala gitu sebenarnya. Nah, itu masalah redaksinya ya, narasinya itu begitu. Tapi di tengah masyarakat mungkin narasinya sedikit berubah. Kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Oke lah, atur aja gitu. Tapi sebenarnya kalau mau yang benar tuh anatinya itu bukan kurban atas nama orang tua, tapi berkurban
yang hadiahnya kita kirimkan kepada orang tua. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena kalau orang tua yang berkurban, pertama dia nggak sah. Kenapa? Orang udah mati kok beramal, nggak bisa gitu. Lain halnya kalau begini, sebelum meninggal dia meninggalkan harta nih. Katakanlah dia punya kontrakan, dia punya perusahaan, dia punya sesuatu yang melahirkan apa namanya harta lagi terus gitu ya, produktif ya, harta yang produktif. Terus dia pesan sama kita sebagai anak, itu rumah kontrakan jangan lu jual. Bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada, biar itu kontrakan ada terus. Tiap tahun dari duit kontrakan itu tolong ya, beliin kambing, beliin sapi buat kurban saya. Itu masuk itu konteksnya. Kenapa? Karena memang duitnya almarhum kan minimal ada semacam apa ya? Ada semacam ikrar gitu, ada semacam akad gitu ya, bahwa beliau memang masih mau terus beramal dengan hartanya walaupun dia sudah meninggal. Itu yang kita sebut dengan amal jariah kan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Nah, orang anak Adam kalau sudah meninggal itu seluruh amalnya itu berhenti gitu. Maksudnya amal yang dia kerjakan tuh berhenti kan, kecuali ada 3. Nah, salah satunya adalah sodakotin jariah. Sedekahnya dia, sedekah itu macam-macam termasuk kurban itu sedekah juga, jariah yang sifatnya tadi produktif jalan terus gitu. Nah, kalau dia mewasiatkan itu kepada kita, maka yang kurban dia dan kita pelaksana, kita badalnya gitu. Tapi kalau beliau waktu masih hidup sama sekali tidak meninggalkan harta apapun, juga tidak pesan apapun, mati-mati aja udah gitu. Terus ujuk-ujuk kita nih sebagai anak, pengen kurban atas nama bapak, atas nama ibu, boleh. Tapi sebenarnya itu secara anatomi bukan yang kurban, bukan dia. Yang kurban kita. Tapi pahalanya untuk dia. Gitu kira-kira. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Redi. Pak Redi ya bisa mungkin langsung bertanya sendiri, Pak Redi, silakan. Assalamualaikum Ustadz Sarwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan mengenai kurban. Kalau semisalnya perusahaan atau institusi mau melakukan kurban, jadi uangnya itu awal mulanya asalnya dari perusahaan atau institusi, bagaimana caranya? Apakah kurban dilaksanakan untuk atas nama seluruh karyawan, yang jumlahnya mungkin lebih dari banyak ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan satu sapi, gitu, kita mau kurban satu sapi, apakah kita atas nama seluruh karyawan atau kita berikan kepada 7, kalau sapi kan 7 orang. Jadi sapinya kita berikan atas nama untuk 7 orang. Bagaimana sebaiknya dilakukan kurban tersebut? Iya, ini memang itu memang pertanyaan yang sering juga ya ditanyakan itu. Jadi begini Pak, kita harus posisikan dulu genre dari ibadah kurban itu adalah ibadah mahdhah, ibadah ritual. Kayak sholat, kayak puasa, kayak haji. Haji lah yang paling dekat gitu. Ya, jadi ibadah kurban itu kayak ibadah haji. Yang mana di situ melibatkan syarat-syarat pelakunya, yaitu seorang muslim gitu ya, akil gitu, kemudian semua syaratnya dia harus terpenuhi. Nah, saya mengibaratkan begini, di beberapa perusahaan sekarang sudah ada budaya yang bagus ya, memberangkatkan haji karyawan gitu. Nah, di beberapa tempat itu saya sering sekali nih menjelang kayak gini, selalu sebelum pengajian atau setelah pengajian, Ustadz kita sekalian ada acara pelepasan haji ya, yang dibiayai oleh perusahaan. Nah, di situ kemudian nanti ada karyawan itu entah 1, 2, 3 orang gitu yang dipilih oleh perusahaan untuk diberangkatkan haji. Dananya dana perusahaan. Tapi yang haji karyawan. Tapi yang haji bukan seluruh karyawan. Yang haji itu ya tadi 1 atau 2 orang itu aja gitu ya. 1 atau 2 orang itu aja yang berangkat, tentu nanti istilahnya di rolling gitu. Tahun depan siapa, tahun depan siapa, tahun depan siapa gitu. Kan begitu kan. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ibadah haji itu memang harus dilakukan oleh individu, oleh orang gitu. Jadi misalnya Bapak punya perusahaan PT X gitu. PT X itu menyalurkan dana untuk hajinya karyawan, tapi bukan begini, yuk karyawan semuanya pada berangkat haji. Ya enggak,
brodol itu perusahaannya. Tentu yang diberangkatkan 2 orang 3 orang aja paling-paling begitu kan, dan di rolling setiap tahun begitu. Nah, kurban itu ya begitu itu juga Pak gitu. Jadi nggak bisa kurban itu 1 sapi untuk 1.000 karyawan, itu enggak. Sebagaimana duit 40 juta buat haji 10.000 karyawan, ya nggak bisa lah gitu. Nggak bisa. Ya yang haji ya orangnya gitu kan, harus per orang, harus per individu gitu. Uangnya haji misalnya ONH biasa tuh 35 juta. Nah, duit perusahaan keluar misalnya 350 juta, berarti bisa buat ngeberangkatin 10 orang ya. 10 orang berangkat, 10 yang berangkat, bukan seluruh cabang se-Indonesia berangkat semua, yang enggak gitu. Dan kemudian nanti kalau udah pulang haji, yang bergelar haji itu yang pergi haji. Ya karyawan yang lain yang nggak pergi, ya nggak dipanggil Pak Haji. Oh saya udah haji, karena perusahaan saya menghajikan karyawan. Terus yang berangkat siapa? Ada 2 orang sih, tapi kita semua dianggap haji nih, semuanya jadi Pak Haji semua. Ya kan enggak, gitu kan. Nah, begitu juga kurban. Kurban itu individual sebenarnya. Walaupun dananya dari perusahaan, itu disalurkan kepada masing-masing individu. Misalnya perusahaan punya duit nih, 30 juta. Nah, 30 juta buat beli kambing bisa dapat berapa tuh ya? Karena kalau kambing harganya 3 juta misalnya, yang agak segeran dikit gitu, berarti bisa buat 10. Ya 10 orang pilih gitu. Nanti tahun depan 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Kayak haji gitu persis. Bukan, ini perusahaan beli kambing 100 buat semua karyawan. Ya karyawannya ada 2.000. Ya nggak bisa. Karena harus individu. Ini kambingnya kambing siapa? Kambing siapa? Kambing siapa? Gitu ya. Nah, baru masing-masing orang yang sudah diberi kambing itulah yang kemudian dia melakukan penyembelihan. Nah, tinggal dibikin giliran aja setiap tahun siapa gantian gitu. Gitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan di chat tentang ada seorang dokter ini mengharuskan gunting kuku. Padahal saya sudah niat kurban, di mana ada hadis yang melarang kita tidak boleh gunting kuku, dan mulai kapan dan sampai kapan. Mohon pencerahannya, apa ada hadisnya Ustadz tentang hal tersebut? Kalau hadisnya ada tentang tidak boleh menggunting kuku ya. Cuma cara memahaminya itu yang kemudian harus dipahami, karena memang para ulama sedikit berbeda pendapat tentang masalah tidak boleh gunting kuku itu ya. Jadi dasarnya itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan begini di dalam hadis ya, apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maksudnya sudah masuk tanggal 1 gitu kan, idza dakhalal ashru, apabila sudah masuk 10 hari yang pertama, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kalian yang ingin menyembelih hewan kurban, fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a. Jangan kemudian dia ganggu rambut kurbannya dan kuku-kukunya gitu ya. Nah, ini hadis punya beberapa redaksi yang mirip-mirip tapi berbeda begitu ya. Sebagian orang kemudian mengambil kesimpulan bahwa yang tidak boleh dipotong kukunya itu adalah kambingnya gitu. Jangan potong bulu dan potong kukunya si kambing, bukan bulu dan kukunya si penyembelih kambing, si pekurban itu, bukan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, ya yang tidak boleh dipotong itu rambut dan kukunya si kurban gitu. Tapi mau hukumnya bukan larangan yang sifatnya haram, tidak. Yang haram itu kalau orangnya melakukan ibadah ihram. Jadi kan ini antara kurban dengan haji kan itu satu kesatuan sebenarnya kan. Jadi para hujjaj itu ya, itu menyembelih kurban, bahkan juga menyembelih hadyu, bahkan juga menyembelih apa istilahnya itu bayar dam itu ya, menyembelih kurban juga. Nah, dalam keadaan lagi haji kan ihram. Ihram itu tidak boleh cukur rambut, bulu, kumis, apa macam-macam gitu ya, termasuk kuku itu tidak boleh. Jadi ada juga pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak boleh potong kuku itu jatuhnya bukan haram, tapi jatuhnya makruh. Yang haram itu kalau dia dalam kondisi haji, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, lain lagi. Pendapat yang ketiga adalah bahwa orang yang menginginkan, jadi bukan ketiga sih ya, tapi lebih detailnya dari yang pertama dan yang kedua. Apabila sudah masuk
10 hari yang pertama, lalu terkait dengan dia ingin menyembelih kurban, gitu. Kalau dia nggak mau menyembelih kurban kan tidak ada larangannya, karena kaitannya dengan idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhhiya. Itu dua hal itu jadi satu kesatuan. Masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 gitu ya, lalu ingin berkurban. Nah, baru itu dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya, gitu. Tapi dengan syarat apa? Yaitu ketika dia sudah beli atau sudah menyiapkan kambingnya, gitu. Kalau belum, ya belum, gitu. Karena aroda di situ, keinginan itu maksudnya bukan cuma pengen bukan. Dikatakan ingin menyembelih kurban itu maksudnya dia sudah beli kambingnya, gitu kan? Dibawa pulang ke rumah, dipelihara, dirawat, dimanjain lah gitu kambingnya itu. Nah, pada saat itulah dia bilang pada Allah begini, ya Allah, aku beli kambing ini, aku serahkan padamu ya Allah. Gitu kan? Nah, saat itulah mulai argonya jalan, tidak boleh potong kuku. Gitu. Bukan sejak masuk tanggal 1. Masuk tanggal 1, pengen sih pengen, tapi belum beli kambing. Belum dikatakan sebagai orang yang siap mau berkurban. Mau berkurban itu maksudnya udah beli, udah disiapin, nunggu hari haknya. Kan begitu. Kalau di masa lalu begitu, Pak. Jadi kalau beli hewan kurban itu bukan H1, enggak, H-30. Jadi kambing itu beli jauh-jauh hari gitu kan, kemudian ditetapkan itu sudah dari jauh-jauh hari, minimal dari tanggal 1 sudah ditetapkan kambingnya yang mana gitu. Nah, kalau kita tanggal 1 Zulhijjah, duitnya aja belum ada itu. Kalau ditanya sama teman yang pada jualan kambing atau jadi reseller, banyak nih reseller gitu ya. Mau beli kambing nggak nih, murah-murah nih, bagus gini-gini. Mau, cuman gitu doang kan. Tapi duitnya belum keluar, kambingnya belum ketahuan yang mana, baru mau doang. Nah, itu belum dikatakan akan menyembelih. Kalau akan menyembelih itu kita udah di kandang posisinya gitu. Kandang kita bawa pulang. Ini nih kambing yang ini nih yang mau saya beli nih. Ini duitnya, ini kambingnya bawa pulang. Nah, saat itulah mulai tidak boleh potong kuku gitu istilahnya. Nah, balik lagi nanti pendapat yang mengatakan tidak bolehnya itu bukan tidak boleh yang sifatnya kemudian haram dan kalau kita potong jadi dosa, jadi kena bayar dam atau kena denda, itu enggak gitu. Dibandingkan lagi dengan pendapat yang paling awal, bahwa yang tidak dipotong itu bukan kukunya si pekurban, tapi kukunya kambing, bulunya dan sebagainya, jangan gitu. Karena sudah diniatkan ini kambing kurban, tidak boleh dijual gitu istilahnya. Dipotong itu kan maksudnya dijual gitu, jadi bulunya itu yang kan salah satu penghasilan dari domba-domba itu kan wool-nya itu kan sebenarnya kan. Nah, kalau udah dibeli untuk diserahkan pada Allah, sudah tidak boleh dipotong. Maksudnya tidak boleh dijual gitu loh. Kalau kambing itu nanti punya pemasukan dari sisi yang lain, misalnya dia punya susu gitu. Nah, susunya itu tidak boleh diperas dalam arti untuk dijual gitu. Tapi kalau diperas untuk diminum gitu ya, untuk kepentingan yang sifatnya tidak untuk jual beli, itu tidak jadi masalah. Jadi memang urusan potong kuku ini cukup cukup panjang, khilafiyah di antara para ulamanya. Yang mana saja dari semua pilihan itu tidak ada yang jelekkan atau yang kita salahkan dan sebagainya, silahkan saja mengamalkannya. Satu. Nah, yang kedua nih yang penting lagi, potong kuku itu kan juga tidak tiap hari kita tuh, paling enggak seminggu sekali lah. Jadi kalaulah misalnya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 kita nggak potong kuku, masih wajar lah gitu, masih wajar kan. Ya kuku kita ya selama biasanya kita potong kuku itu hari Jumat, sunnahnya seminggu sekali gitu kan. Jadi kalau dari Jumat ke Jumat gitu kan udah 8 hari itu, Sabtu Minggu beda 2 hari doang, nggak puasa nggak potong kuku kan nggak apa-apa sebenarnya gitu. Mungkin kalau buat bapak-bapak yang ribet itu bukan potong kuku, Pak, nih jenggot kumis gitu. Kan tiap hari dia harus cukur gitu kan. Nah, ini kaitannya bukan hanya kuku tapi jenggot kumis. Orang Indonesia itu tidak terbiasa dengan jenggot yang lebat. Nah, maksudnya jenggot ini nggak bisa lebat gitu maksudnya. Kalau orang Arab sekalian ketahuan emang jenggotnya lebat, dia nggak usah cukur-cukur. Tapi kalau orang Indonesia jenggot nggak lebat tapi berantakan gitu, kumis kemana-mana, jenggot kemana-mana, dia harus bersihin gitu kan biar kelihatan ganteng lah gitu, atau biar kelihatan muda lagi. Karena kalau tumbuh tuh jadi putih, Pak, jadi kayak nenek sihir gitu. Udah dihabisin lah begitu istilahnya. Nah, ini gimana? Apakah dosa apa enggak gitu kalau udah tanggal 1 Zulhijjah? Balik tadi ke jawaban yang tadi. Ada pendapat yang mengatakan yang tidak boleh dipotong itu kambingnya, bukan orangnya, gitu kan. Yang kedua, kalaupun orangnya yang tidak boleh potong rambut dan kuku itu larangannya bukan sesuatu yang sifatnya haram, tapi itu sifatnya sunnah saja. Yang ketiga, khusus yang mau kurban dalam arti kambingnya sudah ada, gitu kan. Jadi kalau dia beli kambing
Misalnya Lebaran itu hari Jumat, kita beli kambing hari Rabu, 2 hari sebelumnya. Ya dari 2 hari sebelumnya itu yang tidak boleh potong-potong itu, kira-kira seperti itu. Baik. Itu kalau jadi gunting kukunya nanti dilakukan setelah kurbannya dipotong ya, Ustaz ya? Atau bagaimana? Enggak, sejak beli kambing sampai kambingnya dipotong. Itu aja, durasi itu yang tidak... setelah kambing dipotong udah selesai, udah boleh potong-potong lagi, boleh potong rambut, boleh potong kuku. Kayak orang sudah tahallul dalam haji dan umroh itu loh. Ya, terus pertanyaan berikutnya dari Pak Mursalin ini, kalau misalkan bertepatan waktunya, apakah kurban dulu atau akikah dulu nih Ustaz? Balik lagi, gini, kurban kan tiap tahun. Akikah itu setahun cuman seumur hidup sekali. Nah, kalau udah pakai logika gitu sebenarnya sih bisa kejawab itu. Ya sekali-kali lah buat akikah gitu misalnya kan. Jadi tentu buat pendapat yang membolehkan akikah udah gede gitu ya. Karena kan itu khilafiyah juga. Dia mengatakan akikah tuh hanya masih kecil aja. Lagian yang kudu nyembelihin itu adalah orang tuanya, bukan orang yang bersangkutan gitu. Pendapat yang mengatakan begitu itu cukup kuat juga sebenarnya. Tapi oke lah kita terima. Ada juga yang berpendapat bahwa walaupun sudah gede ini udah tua gitu, udah punya anak, udah punya cucu, tapi ingat kayaknya saya dulu belum diakekahin deh sama bapak saya gitu kan. Akekahin diri sendiri gitu. Pendapat yang kayak gitu ada. Nah, momennya jatuh pas hari raya Idul Kurban. Saya belum pernah akekah. Tapi kalau kurban sudah pernah, ya sudah berarti akekah aja. Kalau kurban sudah pernah, apalagi nanti tahun depan insya Allah duitnya banyak, masih bisa kurban lagi kan. Kalau akikah kan cuma sekali aja, nggak tiap tahun akikah. Itu kira-kira. Tapi balik lagi, akikah itu sendiri hukumnya juga tidak wajib. Dalam arti bahkan anak kecil yang baru lahir, memang sunnahnya saja sih diakikahi, digundulin kepalanya, biar rambutnya bisa ditimbang untuk disedekahkan seberat rambutnya itu dengan berat perak misalnya, dikasih nama, dan itu semua bagian dari sunnah sebenarnya, bukan sesuatu yang sifatnya wajib gitu, yang kalau nggak diakikahi nggak bisa masuk surga, nggak juga. Hadis bahwa akikahnya seorang bayi itu tergadaikan dengan akikahnya, maknanya bukan berarti dia nggak bisa masuk surga gitu. Khilafiyahnya banyak di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di hari akhir nanti, karena anak itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah bayarin akikahnya, gimana anaknya bisa bayarin orang tuanya dari segi syafaat? Gitu ya. Khilafiyahnya cukup panjang tentang itu. Tapi kesimpulan akhirnya akikah itu tidak wajib. Gitu. Tapi begini, walaupun tidak wajib, tapi kalau belum pernah dan ada kesempatan, why not? Gitu ya. Ya sudah, kebetulan momennya adalah Lebaran Haji, ya orang-orang pada nyembelih kurban, saya jadi akikoh, boleh-boleh saja. Toh cuma sekali doang. Oke, silakan. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Kita berkurban itu boleh lebih dari kan satu orang satu kambing, dia ingin mungkin 10 kambing gitu kan. Kemudian bagaimana dengan kurbannya Rasulullah? Apakah Rasulullah pernah berkurban untuk keluarganya atau bagaimana? Ada yang mendengar? Ya, jadi Rasulullah itu berkurban dengan 2 kambing ya. Nah, boleh. Yang nggak boleh itu adalah 1 kambing berdua, itu nggak boleh. Tapi 2 kambing untuk 1 orang boleh gitu ya. Mau sampai 10 juga boleh, nggak ada masalah. Nah, tentang penyebutan Rasulullah berkurban untuk keluarganya, bahkan berkurban untuk umatnya, itu tadi balik lagi. Maksudnya bukan yang kurban untuk keluarganya, nggak bisa. 1 ekor kambing untuk keluarganya, itu gini, coba kita hitung, berapa jumlah anggota keluarga Rasulullah. Pertama kita hitung dulu istrinya. Nabi berapa jumlah istrinya? 11, gitu kan. Anak berapa? 7. Yang laki 3, yang perempuan 4. 7 anak, 11 istri. Berarti 18 kan? Sama Nabi 19. Bisa nggak 19 orang patungan beli kambing? Ya nggak bisa. Gitu. Nah, yang terjadi bukan Rasulullah itu patungan sekeluarga. Yuk kita patungan 19 orang beli kambing. Bukan begitu. Cari kambing yang harganya 1.900.000, jadi patungan seorang cepek gitu. Ya nggak begitu. Tapi Rasulullah itu punya kambing, beliau sembelih, berarti yang menyembelih ya Rasulullah. Lalu kalau dibilang ini untuk keluargaku, untuk itu maksudnya apa yang dimaksudkan untuk? Pahalanya untuk keluargaku. Ya emang benar, pahalanya untuk keluarga. Bahkan ketika kambing yang satu lagi Nabi sembelih dan beliau bilang, ini untuk umatku. Maksudnya bukan umatnya Rasulullah sedunia ini pada patungan beli kambing. Bukan. Yang nyembelih bukan umat Islam sedunia. Yang nyembelih Rasulullah. Yang berkurban Rasulullah. Yang dapat pahala Rasulullah.
Kalau kurban tuh ada gelarnya gitu, kayak haji kan ada gelarnya, orang pergi haji pulang Pak Haji gitu. Kurban tuh kalau ada gelarnya Pak Kurban gitu misalnya, yang dapat gelar Pak Kurban tuh kan Rasulullah gitu loh. Nah kita sebagai umatnya kecipratan pahalanya, di share sekian banyak, up to berarti gitu. Broadband up to, dapat bagian kecil-kecil berarti sedikit sekali dari seekor kambing gitu kan. Pahalanya. Bukan berarti kita umat Islam sedunia, ini jumlahnya ada 1,6 miliar nih. Masa kita semua sepakat patungan beri seekor kambing? Kan bukan begitu maksudnya. Maksudnya lah Nabi punya kambing 2. Nah, dua-duanya kambing beliau. Jadi kalau beliau sembelih, yang berkurban tuh beliau, yang dapat pahala ya beliau. Cuman beliau nge-share pahalanya itu yang pertama untuk sekeluarganya, yang satu lagi beliau share untuk umatnya. Sharing pahala, bukan melakukan ibadah kurbannya. Enggak, begitu. Jadi harus dibedakan itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Saya buka sesi tanya jawab kepada forum. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Mulyadi ya. Silakan Pak Mulyadi. Di-unmute Pak Mulyadi. Tes, sudah Pak Agung? Ya, silakan, udah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Sarwat. Rasanya lega sekali ini pencerahannya ya. Karena misteri yang ada di kepala saya itu kelihatannya pencerahannya sampai bisa memberikan 3 alternatif itu bisa semua. Saya kira memang bagus sekali. Jadi tidak ada yang ini tidak bisa, mereka tidak bisa. Jadi sangat baik sekali. Tadi saya coba menghitung Pak Ustadz, yang Pak Ustadz bilang potensi uang yang besar untuk haji atau umroh, katakan 200.000 per sekali haji, biaya 40 juta. Potensinya itu saya hitung 8 triliun Pak Ustadz, 8 triliun. Ya, 8 T. Nah, ya. Kalau alternatif 3 ini tidak ada, dulu saya sering tanya ke Ustadz lebih banyak tidak bisanya ya, banyak tidak bisanya. Kalau sekarang bisa, mungkin badan institusi yang berperan di negara ini, kata MUI ya, 8 triliun itu Pak, kalau sekali-sekali dialihkan ke masalah yang manfaat untuk umat, kita punya 34 provinsi kalau tidak salah ya. Itu kalau 3 tahun bikin pabrik di provinsi, ya, terus berlanjutan gitu ya. Tidak semua harus dialihkan ya, mungkin 3 tahun sekali gitu ya. Dana yang apalagi yang sering berhaji berulang-ulang atau umrah berulang-ulang ya, itu potensinya untuk masyarakat umat besar sekali Pak. Satu provinsi betul. Bisa bikin pabrik segala macam gitu ya. Nah, mungkin ide ini Pak Ustadz ya, barangkali bisa dibawa ke tingkat institusi agama MUI, mungkin barangkali bisa ada pemecahan yang bagus. Bahkan saya berpikir 17 Agustus saja Pak Ustadz, itu biayanya besar Pak. Perayaan setiap tahun itu. Mungkin lebih besar pada haji. Karena komponen orang jutaan itu mengeluarkan uang, walaupun 1.000, 2.000, tapi jumlahnya banyak. Itu sekali-sekali mengadakan upacara kemerdekaan itu hikmat tetap, tapi minumnya air putih saja. Tidak perlu makan apa umbul-umbul semua. Itu triliunan Pak, ya triliunan Pak. Itu kan tidak agama. Sekali-sekali 3 tahun dialihkan untuk kepentingan produktif untuk umat, banyak sekali. Jadi pencerahan ini saya sangat berterima kasih sekali ya. Jadi mungkin usul saya barangkali ya, karena tidak ada salahnya 3 alternatif itu, ya, barangkali mungkin ada baiknya para tokoh-tokoh agama yang berperan mengorganisir ini, karena hal ini kalau perorangan tidak akan, saya tidak haji alihkan hanya perorangan, tapi kalau diorganisir sebanyak ini 8 triliun, saya kira manfaatnya buat umat bagus sekali. Saya kira itu Pak Ustadz Ahmad Sarwat. Terima kasih Pak. Ya luar biasa ya. Jadi memang saya juga tadi sudah sempat menghitung-hitung ada 8 T, tapi saya melihatnya begini Pak, anggaran Kementerian Kesehatan itu untuk penanganan COVID berapa T itu Pak? Ingat nggak Pak? Ada 135 T kalau nggak salah ya. 150-an triliun itu.
150-an 150 triliun. Iya. lebih. Yang terserap berapa persen? Ya baru yang lalu presiden ya 1-3% lah. Ya. Nah, itu kan. Berarti problematika utamanya sih sebenarnya bukan nggak ada duitnya, tapi bagaimana bisa menyerapnya. Justru kan gitu. Sekarang 150 T kita tambahin 8 T gitu. Berarti kan 158. Problematikanya belum langsung selesai nih, Pak. Kenapa? Ini cara nyerapnya gimana? Nah, saya nggak tahu tuh Menteri Kesehatan tuh apa gitu ya problematikanya, itu urusan beliau-beliau lah gitu ya. Tapi ini problematikanya bukan gimana ngumpulin duitnya gitu, tapi justru bagaimana menyerapnya gitu. Kayak tadi Bapak bilang bikin pabrik, bagus banget itu. Cuman masalahnya gini, pabrik apa nih kira-kira yang kalau udah ada hasilnya terus dijual laku gitu loh. Problematika kita kan masalahnya kalau mungkin ya modal buat bikin pabrik mungkin ada, tapi infrastrukturnya ada nggak? Listriknya ada nggak? Jalan tolnya ada nggak? Pelabuhannya ada nggak? Terus kalau udah memproduksi itu, barang yang diproduksi itu bisa dijual nggak kemana gitu kan? Itu kan hal-hal yang mungkin nggak terfikir. Kita pikir global, gelondongannya iya gitu. Tapi kecil-kecilnya itu kadang-kadang nggak gampang juga gitu ya. Jadi ya saya kira nanti harus melibatkan banyak pihak juga, bukan hanya umat Islam, tapi juga mereka-mereka yang pintar juga untuk ngatur nih bagaimana kalau dana udah terkumpul, terserapnya itu kayak gimana secara baik gitu ya. Jadi katakanlah tadi ya, misalnya dana 150 T itu harusnya bisa buat bikin rumah sakit COVID itu sekian banyak gitu misalnya. Tapi kan kita terbentur. Ahli parunya berapa orang yang kita punya nih sekarang di Indonesia gitu, contoh yang paling gampangnya gitu kan. Beli ventilatornya mana, kita bisa beli mana nih di dunia ini gitu. Karena seluruh dunia orang butuh ventilator gitu, dan kita nggak punya pabriknya gitu kan. Kalau kita pesan dari Cina, iya, tapi Cina juga pakai buat negerinya dia juga gitu kan. Jadi ya istilahnya nanti ini ada efek-efek juga gitu ya. Terobosan bagus, harus diterobos gitu kan, tapi tantangan-tantangan yang lain juga harus difikirkan juga sebenarnya gitu. Biar tidak yang satu udah capek-capek, yang lain nganggur gitu kan. Jadi ini dibuat semuanya bergerak, semuanya dinamis bareng-bareng. Nah, kita umat Islam oke lah. Saya setuju tuh kalau misalnya saya punya duit 40 juta daripada buat haji, ya mendingan buat nyumbang, itu saya setuju sebenarnya gitu. Cuma mungkin nanti ada juga sebagian orang yang bilang, enak aja, orang gua pengen haji dari 40 tahun yang lalu, tiba-tiba udah waktunya mau berangkat, nggak boleh, suruh nyumbang. Mungkin ada juga yang ngomel juga, jangan-jangan gitu ya. Ya karena kalau saya bilang saya mau, kenapa? Saya udah haji 2 kali, jadi kalau punya duit 40 juta buat nyumbang COVID, oke, nggak ada masalah. Haji udah selesai kok. Tapi kalau yang belum pernah haji digituin, bisa jadi dia cemberut juga gitu ya. Enak aja orang saya ngumpulin duit capek-capek, tiba-tiba buat nyumbang. Mungkin ya. Jadi ya idenya bagus, tinggal kita serap gitu, walaupun tantangannya juga masih ada sih sebenarnya. Nah, itu aja mungkin nanti ke depan perlu kita ngobrol yang lebih enak lagi, yang lebih seru lagi dengan sesama umat Islam. Ini gimana nih ide-ide bagus nih, bisa nggak diserap gitu. Ya boleh juga dari majelis ulama, dari mana-mana tuh itu ikut ngobrolin masalah-masalah kayak gitulah ya. Saya kira ini satu masukan yang luar biasa ya, Pak Mulyadi. Terima kasih banyak atas masukannya. Bisa sedikit lagi, Pak? Sedikit aja, Pak Agung. Boleh, Pak? Iya. Oke. Ya, maksud saya tadi tidak fokus terhadap relasi kaitan dengan COVID. Kalau COVID, Pak, yang 150 triliun itu, Pak, bukan pemerintah kebanyakan uang, Pak. Terpaksa, Pak. Ya, sehingga kalau COVID ini selesai, Pak, recovery-nya, Pak, bisa tahunan, Pak, bisa 5 tahun, Pak. Karena perusahaan yang bangkrut, negara yang bangkrut, Pak, hampir ribuan triliun sebenarnya pemerintah untuk yang lain-lainnya. Itu besar. Ya, betul. Jadi tadi wacana itu bukan kaitan hanya COVID sebetulnya. Dalam keadaan normal, dalam keadaan normal, Pak ya, itu ide-ide seperti 17 Agustus, Pak, triliunan Pak, banyak. Sekali-sekali 3 tahun hanya minum air putih. Apa susahnya sih sekali-sekali? Hikmat perayaannya, tapi triliunan. Penghematan lah ya. Betul. Penghematan besar ya, insya Allah. Dan manfaatnya akan besar sekali gitu. Nah, tadi dikaitkan dengan haji, umroh. Saya kira itu yang meluruskan situasinya, Pak. Ya. Terima kasih banyak ya masukannya. Luar biasa. Oke. Baik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, saya coba rangkum satu. Ini kembali ke pertanyaan tentang kurban yang diperuntukkan untuk almarhum orang tua. Kemudian pertanyaan adalah apakah nanti hewan kurbannya diatasnamakan orang tua atau dinamakan kurban.
Kemudian kalau dihadiahkan kepada orang tua, ini tentang ayat pahala nih, ada tentang pahala-pahalanya yang berkurban dapat juga. Kemudian ada yang di sekolah nih kan banyak diminta sumbangan untuk anak-anak untuk sekolah untuk berkurban. Ini pahalanya buat siapa ini, gitu kan? Apakah harus disebutkan nama-nama murid kurban, misalkan guru atau murid-murid? Jadi ada 3 nih pertanyaan Ustaz, jadi 1. Ya, jadi begini. Misalnya saya ambil yang contoh yang terakhir ya, yang patungan kurban di sekolah. Pahalanya untuk siapa? Jadi begini, tergantung jenis ibadahnya apa dulu. Kalau wali murid atau wali murid lah ya, nyumbang 100.000 buat kurban, maka dia dapat pahala pastinya, sesuai dengan sumbangannya yaitu 100.000. Cuman nama pahalanya atau statusnya bukan pahala kurban, tapi pahala nyumbang. Nyumbang orang yang mau berkurban. Nah, sehingga nanti alur kerjanya itu begini sebenarnya yang terjadi. Para wali murid ini patungan, ya, nyawer gitu istilahnya, nyumbang kepada satu orang. Sebutlah misalnya di kelas itu ada Pak Guru wali kelas. Wali kelas ini Pak Guru sudah punya banyak jasa dan sebagainya. Kita bantu beliau untuk pergi haji, gitu. Bukan kurban nih, pergi haji. Nah, kita kumpulin duit lah, gitu. Satu orang wali murid 1 juta. Karena muridnya di kelas ada 40 orang, jadi satu wali murid 1 juta kali 40. 40 juta. Berangkat haji lah nih Pak Guru kan. Nah, pulang yang dapat gelar haji itu 40 wali murid atau 1 orang Pak Guru. Ya tentu yang dapat gelar haji ya Pak Guru. Orang yang berangkat haji dia. Nah, pertanyaannya, ketika wali murid itu nyumbang 1 juta 1 orang, dia dapat pahala nggak? Dapat. Pahala apa? Pahala haji apa pahala nyumbang orang pergi haji? Pahala nyumbang orang pergi haji. Bukan pahala haji. Ya, mungkin dapat peci haji sebagai oleh-oleh, ya gitu. Tapi kalau gelar haji, tidak. Yang haji ya 1 orang aja, ya Pak Guru itu. Nah, sekarang kita turunkan. Bukan patungan 1 juta, tapi patungan 100.000. 1 orang 100.000 rupiah, setiap wali murid. Kumpulin 40 orang, kan 4 juta. Kasih Pak Guru. Pak Guru, nih, pergi haji. Ya nggak mungkin kan duit 4 juta pergi haji. Nggak bisa. Nih, buat beli kambing. Ya, Pak Guru punya duit tuh 4 juta buat beli kambing. Ya, dia beli kambing, dia nyembelih, yang dapat pahala kurban siapa? Ya Pak Guru. Terus wali-wali murid dapat pahala apa? Dapat pahala, yaitu pahala nyumbang Pak Guru kurban. Dapat pahalanya, tapi ya bukan pahala kurban gitu. Kalau kurban itu ada gelarnya, haji itu ada gelar Pak Haji, kalau kurban itu misalnya ada gelarnya Pak Kurban gitu, maka yang dapat gelar kurban itu ya Pak Guru. Sementara wali-wali murid nggak dapat gelar Pak Kurban, tapi dapat pahala nyumbang, pasti itu ya. Jadi bukan pahala haji, bukan pahala kurban, tapi pahala nyumbang, gitu kira-kira. Itu pertanyaan ketiga ya. Kalau yang kedua tadi kalau nggak salah udah ya, terkait itu, dengan misalkan hanya menyumbang 1 hewan kurban nih atas nama orang tua. Nah, yang penyumbang ini mendapat pahala nggak? Gitu ya. Ya begini, kalau dia kan gini, ntar dulu, dia nyumbang kepada siapa nih Pak? Lihatkan kurbannya itu untuk almarhum orang tua. Dihadiahkan. Iya, maksudnya tadi. Jadi yang penyumbang ini dapat pahala nggak? Pertanyaannya seperti itu. Oh, dapat. Kan gini, misalnya bapaknya orang tuanya udah meninggal, ya kan? Tadi kan saya bilang, kalau orang tuanya sudah meninggal dan tidak ada sama sekali istilahnya pesan-pesan nanti kalau saya udah meninggal kamu kurban ya begini-begini, nggak ada sama sekali. Dia mati-mati aja gitu. Kemudian anaknya sekarang berinisiatif mau berkurban atas nama bapaknya. Nah, kalau strukturnya kayak gitu, sebenarnya yang berkurban itu si anak. Duitnya duit si anak, yang menyembelih si anak, yang masih hidup kan, jadi yang kurban dia. Cuman kemudian dia kirimkan pahalanya kepada orang tuanya. Nah pertanyaannya sekarang nih, mungkin, kalau pahalanya dikirim ke orang tuanya, terus dia masih punya sisa pahala nggak? Ya itu yang keajaibannya. Kalau masalah pahala mah tetap dapat, gitu, dapat. Jadi ada semacam, kan dibilang istilahnya pahala yang berlipat ganda. Nah gitu kan Pak, modalnya saya modal duit saya, lalu saya kurban, lalu saya kirimkan kepada orang tua saya. Kalau dikirimkan berarti itu kan pahalanya kepada dia. Nah pahala saya hilang nggak? Ternyata tidak. Kenapa? Karena pahala itu berlipat ganda.
gitu. Jadi ya bagus tuh kita berkorban dan kita niatkan buat orang tua kita. Itu dapat sana dapat dua-duanya tanpa mengurangi pahala kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah dia dapat pahala? Dapat. Apakah dia sah kurbannya? Sah gitu. Terus orang tuanya gimana? Ya kalau diniatkan untuk dapat ya dapat. Itulah yang disebut dengan keunikan bersedekah. Pahala itu ternyata bisa dilipat gandakan, bisa istilahnya bisa di cloning gitu. Ini pahalanya di cloning, kirim sana, cloning, kirim sana, cloning gitu bisa gitu. Dan luar biasa gitu. Iya. Makan berbuka puasa Ustaz ya, sama dengan pahalanya. Ya, kayak gitu ya kira-kira kayak gitu. Kemudian untuk namanya sendiri, nama yang masih hidup ya Ustaz ya, untuk dikorban ya, bukan namanya sudah meninggal. Ya kalau masalah penamaan sih, ya kalau masalah penamaan ini agak susah nih Pak nih, karena kebiasaan kita selalu mau dalam dokumen tuh yang berkurban misalnya tadi Pak Mulyadi atas nama ibundanya, namanya Nyonya siapa gitu kan, itu udah terbiasa di tengah masyarakat kita. Jadi kalau misalnya nih yang jadi malaikatnya saya bingung nih gitu. Ini yang kurban siapa nih sebenarnya gitu. Tapi kalau dengan struktur yang tadi saya bilang, yang kurban tuh ya Pak Mulyadi, orang duitnya duit dia gitu. Lah terus orangnya ya orang tuanya dapat, orang di cloning kok gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kurbannya dari Pak Mulyadi atas nama orang tuanya, ibu siapa gitu misalnya. Boleh aja, nggak ada masalah. Nanti ribet nggak malaikat? Malaikat udah jago lah urusan begitu-begitu, udah paham dia gitu. Jadi kita nggak usah repot gitu. Jadi sebut aja sebagaimana yang sudah terbiasa kita sebut lah, nggak jadi masalah gitu. Oke. Baik Ustaz. Ya kerasa Ustaz ya, diskusinya udah sampai hampir jam 7 nih Ustaz. Tapi ada mau bertanya satu Ustaz di forum, boleh Ustaz ya, masih bertanya? Pak Edi, Ustaz, Pak Edi mau bertanya? Di unmute Pak Edi. Di unmute dulu Pak Edi. Maaf Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi di unmute dulu Pak Edi. Maaf Pak Edi. Ya, silakan. Pak Edi nggak ada terdengar Pak Edi, maaf. Suaranya tidak ada. Bisa suaranya Pak Edi? Nggak kedengeran. Coba mungkin ada satu lagi yang lain, nanti setelah itu kembali ke Pak Edi ya. Ada yang mau bertanya lagi di forum? Pak Asril? Oh enggak, bukan Pak Asril. Mungkin ada yang mau bertanya? Sambil menunggu Pak Edi ini suaranya. Dicoba lagi Pak Edi. Pak Riko mau bertanya? Saya Pak Agung mau tanya Fadian. Oh Pak Dian, ya silakan Pak Fadian. Pak Ustadz, kalau misalnya kita berkurban, tapi kurbannya tidak dibagikan pada saat tidak secepatnya, karena ada beberapa komunitas yang dagingnya itu dikalengkan dan baru bisa dikirim 6 bulan atau 1 tahun, dan bagusnya di daerah-daerah yang memang sangat memerlukan. Bahkan ada satu daerah yang sekeluarga itu baru makan daging kalengan itu ya setahun sekali dari kalengan hasil kurban itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Riko sekalian boleh Pak Ustadz? Pak Riko apa pertanyaan? Belum ada suaranya Pak Riko, masih di unmute. Masih di mute. Bisa di-unmute dulu. Ya. Oke, sudah kedengeran sekarang Pak ya? Sudah. Oke, sedikit bertanya Pak, makasih Pak Agung, Pak Ustadz. Kalau misalnya misalnya gini, saat ini kita dalam kondisi mungkin keleluasannya tidak ada untuk berkurban misalnya. Tapi kita tahu bahwa misalnya insya Allah bulan depan atau bulan itu kita akan mendapat rezeki misalnya. Kemudian kita berkurban dulu, udah deh kita beli dulu dengan cara misalnya menggunakan kurbannya membeli dengan pakai kredit card atau apa. Itu bagaimana ini ya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, bagus nih 2 pertanyaan mantap ini. Yang pertama dulu ya, saya sangat setuju dengan ide yang tadi disampaikan. Karena
ide itu menjawab dua pertanyaan yang bertentangan sekaligus. Yang pertama adalah gimana agar orang berkurban itu bisa memenuhi segala sunnah aslinya, yaitu dia yang beli, dia yang sembelih. Ini yang kadang-kadang hilang nih Pak. Kalau kita bicaranya sudah kurban tuh daerah-daerah yang tertinggal, yang miskin dan sebagainya, akhirnya kita cuma transfer duit, lalu disembelihnya di sana dan kita nggak ke sana. Jadi ya berpahala sih, sah juga, tapi sunnahnya kurang karena kita nggak nyembelih atau setidaknya tidak menyaksikan. Nah, sementara kalau kita nyembelih di sini, kita menyaksikan di sini, nah kemudian bagaimana cara ngirim ke sananya? Susah juga kan? Dan maksudnya jadi ngasih makannya orang kaya doang dong, orang di Jakarta semua yang udah pada kenyang malah dikasih makan, yang kampung-kampung malah enggak gitu kan. Nah, ide untuk membuat daging kambing itu dimasukkan, diawetkan, di kaleng gitu ya, kayak kornet gitu, itu ide brilian kalau menurut saya. Jadi apa? Disembelihnya oleh kita, ya syiarnya ada di negeri kita, di kampung kita, tapi yang ikut memanfaatkannya bukan cuma kita, bukan cuma tetangga kita, tapi orang yang kelaparan di mana-mana itu bisa dapat. Dan asiknya adalah, itu kalau mau dimakan kapan saja boleh. Tidak ada batas, hanya dimakan dalam waktu 3 hari, kalau udah lewat dari 3 hari berubah jadi haram. Enggak. Nah, kalau dikalengkan itu bisa sampai 3 tahun itu kalau nggak salah. Tergantung lah ya teknologi pengawetan makanannya. Saya sendiri sering tuh dapat kebagian jatah tuh, kornet kurban dari mana, dari Mekah, dari mana-mana gitu ya. Nah itu lebih asik kan, ketimbang daerah itu nggak ada kambing, lalu kita bawa kambing ke sana hidup-hidup, bawanya pakai truk. Nah itu jadi ribet gitu kan, karena hidup gitu. Tapi kalau sudah dikalingin di dalam dus gitu, satu kontainer aja, wah itu udah lengkap gitu. Jadi ide itu bagus, hanya mungkin permasalahannya di kita, teknologi mengawetkan dan mengalengkan daging itu juga nggak tahu tuh high cost apa enggak ya, saya nggak tahu tuh bagaimana. Tapi mungkin bisa juga dengan cara-cara yang lebih agak tradisional. Misalnya apa? Jadi abon gitu. Itu kan makanan kita juga, tuh orang pada doyan abon juga kan. Nah, jadi dendeng, jadi saya nggak tahu kalau abon apa dendeng itu berapa lama ya kuat bertahannya begitu istilahnya. Kalau kornet itu mungkin sampai 3 tahun biasanya gitu. Atau jadi rendang Padang yang kering banget itu biasanya Bapak Ibu haji itu biasa bawa tuh 40 hari tuh karena kering dia kan. Nah, begitu. Pokoknya diawetkan dan dibagikan ke mana-mana. Itu saya kira ide brilian itu. Kan tinggal nanti diatur bagaimana teknik pengawetannya yang bagus gitu ya. Apakah di freezer gitu misalnya. Daging impor kita kan rata-rata freezer itu ya kan, dari sana daging segar masukin kulkas, didinginkan sedingin-dinginnya begitu, dikirim ke seluruh dunia dengan kontainer yang kontainernya ada freezernya juga gitu. Jadi kita beli daging impor itu dari Belanda, dari Australia, dari mana-mana itu sebenarnya beku dia itu ya kan. Karena kalau dipotongnya kemarin baru dimakannya hari ini udah rusak sebenarnya itu. Maka teknik mengolah biar awet itu yang perlu dipikirkan, bagaimana biar tidak high cost dan juga teknik distribusinya gitu. Tapi intinya dapat dua-duanya ya. Di satu sisi kita yang nyembelih juga dapat gitu sunnahnya, dan orang yang kelaparan juga dapat. Itu ide brilian sebenarnya itu. Pertanyaan yang kedua tentang bolehkah kurban sambil ngutang ya. Maksudnya hewannya itu hewan dari ngutang gitu ya. Jadi begini, utang piutang dalam hukum Islam itu sama dengan jual beli. Sama, dia sepadan. Maksudnya bahwa dalam jual beli kan itu uangnya tunai, barangnya tunai. Kalau jual beli kan, dan itu menghasilkan sebuah kesimpulan atau sebuah status hukum baru bahwa pembeli itu sudah jadi pemilik dan penjual ya menerima uang. Jadi uangnya jadi milik penjual dan barangnya jadi milik pembeli dengan adanya akad jual beli. Nah, akad hutang piutang, jual beli dengan cara utang, itu sama persis secara status. Yaitu barangnya sudah 100% jadi milik pembeli, walaupun si penjual belum menerima uangnya. Tapi statusnya itu udah jadi 100% milik pembeli. Nah, berarti waktu kita ngutang nih, beli kambing tapi kredit, kita ngutang, begitu kita deal gitu, kalau tadi pakai kartu kredit, kita gesek gitu ya, atau kalau pakai apalah semacam akad apa tanda tangan science gitu,
itu kambingnya tuh pada saat itu otomatis sudah punya kita statusnya. Bukan kambing minjem, bukan gitu. Statusnya punya kita. Cuman kita masih punya tanggungan untuk membayar. Tapi status kambing itu kambing kita. Kambing kita. Jadi kalau misalnya kambingnya mati gitu, kita nggak bisa bilang, ya mati kambingnya ganti dong. Nggak bisa. Orang kambing ente gitu loh. Kayak gini, saya masih ingat dulu waktu saya beli mobil di sebuah showroom gitu. Waktu itu saya sudah bayar tunai, saya belinya dengan cash gitu kan. Sudah cash, mobil kan mau diantar. Tapi saya bilang begini, jangan diantar dulu. Saya bilang, kenapa? Garasi di rumah saya belum jadi. Kalau mobil diantar, nih mobil mau taruh di mana? Gitu kan. Ya pihak showroom bilang, Pak, ini mobil sudah mobil Bapak. Gitu. Sudah mobil Bapak. Jadi kalau taruh di sini, nanti kalau kenapa-napa kita kena nanggung nih biaya kerugian dan sebagainya. Jadi kita kasih waktu 3 hari deh Pak, selesai. Pokoknya kita antar nih mobil. Antar kan gitu ya. Nah ini maksudnya apa? Jual beli itu kan begitu. Kalau dibeli cash ya sudah cash. Nah sekarang gimana dengan jual beli kredit? Statusnya apa? Statusnya mungkin nanti karena ada kasus ini kan harus dibayar dan sebagainya, mungkin BPKB-nya apa segala belum diserahin. Tapi apa yang tertulis di BPKB itu, wallahu alam tuh ya, saya belum pernah sih beli yang kredit gitu ya, kayak gimana. Tapi sebenarnya yang pasti bahwa jual beli kredit itu, begitu kita deal, kita bayar DP, maka saat itu status barangnya sudah jadi punya kita. Tinggal nanti kita punya tanggungan gitu ya untuk membayar cicilannya. Nah, kalau kambingnya sudah punya kita, 100% sudah punya kita, walaupun kita punya tanggungan, ya berarti kita sah untuk kita berkurban. Yang nggak sah itu adalah kambing orang kita korbanin, gitu. Ini ada kambing nih, gitu kan, nyasar gitu kan, udah kita korbanin aja lah, nggak tahu yang punya kayak gimana, itu nggak boleh. Tapi kalau kambing saya, gitu, misalnya, ini saya kasih contoh ya, dalam hal barang temuan tuh namanya dalam istilah fikih itu namanya luqotoh. Ada kambing orang nyasar. Gitu, nyasar gak ketahuan pemiliknya siapa gitu kan kita disuruh Nabi arif hasanah ya, umumkan selama 1 tahun gitu, selama 1 tahun itu. Nah tapi yang punya nggak datang juga gitu, ini kambing kalau nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngerawat itu wah jadi kacau nih, nanti bisa jadi makanan serigala gitu kan. Akhirnya akadnya itu begini, saya ambil kambing ini, saya anggap sebagai kambing saya gitu kan, tentu dengan data spesifikasinya, profilnya dengan lengkap gitu kan. Lalu saya boleh makan, saya boleh sembelih, saya boleh buat kurban, akikah dan sebagainya. Nanti kalau yang punya datang, saya akan ganti sesuai dengan nilai kambing ini. Nah, saya menyelamatkan kambing ini. Kalau saya diamin aja, dia makin dimakan serigala sia-sia. Kasihan. Jadi seolah-olah kayak orang jual beli gitu, tapi bukan jual beli. Tapi itu kambing jadi milik kita dulu, gitu kan. Kita pakai, kita sumbangin, kita sembelih, kita kurban dan sebagainya dengan kambing itu. Nah, kemudian udah kurban, udah seminggu, yang punya datang, Pak, lihat kambing saya nggak? Yang mana yang kayak gini? Iya tuh kambing. Waduh, udah saya korbanin gitu. Nah, itu pada saat itu yang punya kan kaget. Loh, kambing saya tuh kenapa dikorbanin? Tenang, Pak. Itu kambing statusnya udah jadi punya saya, dan Bapak, saya kasih gantinya senilai dengan harga kambing itu. Gitu kan. Tinggal nanti dealnya berapa dengan harga pasaran. Kayak gitu bisa, Pak. Apalagi yang sudah dealnya adalah untuk jual beli secara kredit, itu sangat-sangat bisa. Gitu. Apalagi zaman sekarang ya, jual beli pakai kartu kredit malah jatuhnya lebih murah gitu ya istilahnya, karena dapat promo dan sebagainya gitu. Nah itu nggak apa-apa, silakan aja. Bukan memaksakan diri gitu, nggak punya duit aja lu belagu pakai menyembelih kambing segala. Ya insya Allah punya kok tahun depan gitu misalnya. 2 bulan lagi ini cair nih gitu, dan duitnya banyak gitu. Sekarang ya saya ya beli dulu aja lah gitu, nanti tinggal saya ganti. Bisa itu Pak, sangat-sangat bisa. Oke. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustadz, tambah waktu sebentar Pak Ustadz. Boleh Pak, masih ada waktu Ustadz. Ada Pak Asril dan Pak Edi nih yang mau bertanya nih Pak. Asril. Pak Edi coba, udah bisa Pak Edi? Belum ada suaranya Pak Edi. Mungkin di itunya, di option intinya apa audionya mungkin. Ini Pak Asril jadi mau presentasi. Gimana Pak Edi? Belum ada. Oh ya sudah. Pak Edi, maaf nggak ada suaranya Pak Edi. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nah, nanti mungkin lewat jalur lain aja ya. Atau Pak Edi chat mungkin bisa. Ya, baik. Kita
Pak Asril jadi mau bertanya Pak Asril? Atau ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Asril. Halo Pak, halo, Ya, halo Pak Asril. bisa dengar ya Pak? Iya. Dengar. Assalamualaikum Ya. Pak Sarwat. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Sarwat. Ya. Apakah niat pahala untuk orang-orang yang sudah meninggal boleh lebih dari satu? Misalnya saya niatkan pahala kurban untuk istri, ibu dan bapak saya yang sudah meninggal. Apakah itu boleh Pak? Lebih dari satu? Terima kasih. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh Pak, karena yang menyembelih adalah Bapak sebenarnya. Gitu. Yang tidak boleh itu begini, yang menyembelih 3 orang patungan beli 1 ekor kambing, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau duitnya duit Bapak, ya 100% tuh punya Bapak. Misalnya Bapak ngeluarin berapa nih, 3 juta, 4 juta gitu kan, buat beli kambing yang seger gitu kan. Yang berkurban Bapak, ya kan, yang dapat pahala Bapak. Bahwa pahalanya mau di-cloning, di-share ke beberapa orang yang banyak, bahkan Bapak juga bisa bilang, pahalanya saya bagi-bagikan kepada seluruh kaum muslimin, itu bisa. Pahalanya saya bagikan kepada seluruh pejuang subuh, bisa, gitu. Bisa, pahala, ini tinggal pahala, nggak ada masalah. Cuman kalau Bapak mau pahala yang sifatnya eksklusif, nah, kan mungkin Bapak masih berduka nih, karena ibu sudah tidak ada, gitu kan. Jadi Bapak ngambil dari hartanya ibu nih, misalnya ya, uangnya beliau gitu, dari hartanya ibu. Kemudian Bapak sembelihkan, ini special of special, hanya untukmu tercinta saja, gitu kan. Itu bisa juga Pak, gitu. Jadi tidak di-share-share lagi, gitu, bisa. Nah, kebetulan Bapak punya kambing 3, gitu kan. Yang satu spesial sekali buat ibu, spesial buat istri, spesial lagi buat siapa, bisa. Tapi kalau nggak spesial juga nggak apa-apa juga, di-share-share gitu. Jadi kira-kira kayak gini Pak nih, saya memulai sebuah pengajian, lalu saya menyapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua dapat rahmat. Tapi kalau saya bilang, Pak Asril yang dirahmati Allah, Pak Mulyadi yang dirahmati Allah, saya sebut namanya satu-satu, kan spesial gitu kan. Nah, spesial tuh bisa juga. Jadi ya tergantung Bapak mau spesial pakai telur, apa yang biasa aja gitu loh. Itu semua bisa-bisa saja. Tentu ya nilainya beda. Ketika Bapak menspesialkan gitu, itu beda nilainya gitu Pak. Oke. Ya. Makasih Bapak. Makasih banyak. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah. Tentunya ini topik yang sangat menarik, tapi juga waktu yang membatasi kita. Sekarang sudah 7.15. Pak Ustadz, insya Allah akan kita tutup kajian ini. Mohon untuk menutup dengan doa, Ustadz, doa. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan mohon keridhaannya. Semoga Allah kekalkan kita dalam iman, semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas waktu pada pagi ini. Insyaallah Ustaz diberi kesehatan. Amin. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dapat memberi kajian lagi baik online atau offline. Baiklah, saudara semua, kita tutup kajian ini membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan dari salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meninggalkan ruangan ya. Terima kasih Pak Sarwat. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung.